saya sedang ada urusan. Jadi teman saya yang bernama Yahlam yang akan menjelaskannya. Tolong jelaskan ya Yahlam. Oke, terima kasih Yahlam. Saya Yahlam. Jadi saya yang akan menjelaskan kali ini. Berbicara tentang pengantar ilmu ekonomi mikro, pertama-tama kita akan membahas sejarah ilmu ekonomi. Ada 3 fase dalam sejarah ilmu ekonomi, yaitu pada masa sebelum Adam Smith, di mana banyak pemikiran-pemikiran mengenai persoalan ekonomi, tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematis. Kemudian topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh. Pemikiran-pemikiran itu belum bisa dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Tetapi pada masa Adam Smith, masa yang kedua, Adam Smith menerbitkan sebuah buku pada tahun 1776. Kemudian buku ini yang menjadi awal mula revolusi industri. Dan karena Adam Smith menulis buku ini dan menerbitkannya, kemudian Adam Smith dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Sudah yaitu fase yang ketiga, yaitu adalah teknologi semakin canggih, kemudian sudah menjadi sesuatu yang familiar gitu di kita. Terus sudah menjadi suatu terjadinya revolusi industri, organisasi perusahaan semakin kompleks, terjadi pertumbuhan, modernisasi. Lanjut kita ke pengertian ilmu ekonomi mikro. Menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu, bisa diartikan seperti itu, atau bisa juga menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, seperti produsen atau konsumen, atau bisa juga memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Seperti itu. Kita lanjut ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri yaitu adalah kekurangan. Faktor pertama yaitu adalah kekurangan itu banyak terjadi di sekitar kita, seperti kekurangan pangan atau kekurangan banyaklah kekurangan. Kekurangan itu dipatok juga dengan masalah ekonomi yang kedua, yaitu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita setiap hari itu menjadi suatu yang wajib kita penuhi, yaitu kebutuhan yang wajib kita penuhi adalah kebutuhan pangan, seperti nasi atau padi yang kita makan itu sendiri tiap hari gitu. Atau kebutuhan, misalkan kebutuhan yang tidak wajib, seperti bukan gak wajib tapi keinginan kita dalam hati sendiri. Dan juga faktor produksi. Faktor produksi juga menjadi masalah dalam hal masalah ekonomi ini. Yaitu seperti apa ya? Lah udahlah. Kita lanjut ke sumber daya. Sumber daya menghasilkan produk dan jasa, seperti faktor produksi SDM, sumber daya manusia. Kita dalam menghasilkan produksi itu membutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Kalau misalkan ada minyak bumi, tapi Indonesia tidak bisa mengolahnya, jadi luar negeri yang mengolahnya. Itulah kekurangan sumber daya manusia di Indonesia. Contohnya. Kemudian sumber daya alam. Faktor produksi sumber daya alam mempengaruhi faktor produksi. Terus modal. Modal menjadi faktor utama menghasilkan produksi dan jasa. Kenapa? Karena misalkan kita mau membuka sebuah bisnis, kita juga membutuhkan modal. Modal itu sangat penting. Tidak ada usaha yang dibangun tanpa modal. Oke, yang keempat, kewirausahaan. Oke lah. Kita lanjut ke keterbatasan kemampuan produksi. Apa itu? Yaitu Indonesia.
sebenarnya Indonesia mampu karena orang-orang yang pintar. Tapi Indonesianya tidak mendukung. Mungkin kita salah negara. Oke lah, itu penjelasan tentang keterbatasan kemampuan produksi. Oke? Oke, pilihan untuk memaksimalkan kesejahteraan. Apakah itu pilihan untuk mengkonsumsi? Mengkonsumsi yaitu adalah pilihan bahwa kita mengkonsumsi setiap hari apa aja yang kita konsumsi, terus kebutuhan kita yang konsumsi ya gitulah. Terus di samping kita mengkonsumsi sesuatu, kita juga harus harus memproduksi barang itu gitu. Jadi kita memasok kebutuhan dengan produksi, membuat suatu barang. Definisi ilmu ekonomi. Memiliki keadaan ketidakseimbangan antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Cukup sekian dan terima kasih.